Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini dan kami boleh beribadah secara langsung melalui media online ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dan bagi para hamba-Mu yang akan mendengarkan, biarlah mereka boleh menanam baik-baik dalam hati kami Tuhan, dan mereka boleh melakukan firman-Mu ini dan menjadikannya sebagai suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita sore hari ini terambil dari Lukas 10 ayat ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42 dengan judul Maria dan Marta. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Baik, di dalam pembacaan kita mengenal ada dua sosok. Yang pertama bernama Maria dan yang kedua adalah Marta. Mereka merupakan saudara yang tinggal dalam satu rumah. Dan ketika di dalam perjalanan Tuhan Yesus singgah ke kampung itu dan Marta menyambut dia. Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari dari Marta dan Maria? Di sini kita akan belajar tentang dua jenis pelayanan kepada Tuhan Yesus yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah pelayanan dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, datang ke hadirat Tuhan. Nah, di sini ada dua yang berbeda dari Marta dan Maria. Marta menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyusahkan dirinya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita di dalam gereja, terkadang ada pelayanan-pelayanan kita yang kita laksanakan dalam misi untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya kita bermain musik,
membawa persembahan, melayani seperti yang saya lakukan sekarang, sedang melayani firman Tuhan. Kemudian kita menjadi pemimpin pujian atau liturgos, kemudian kita mengatur jadwal, masuk ke dalam pengurusan PPGT atau PWGT atau dalam organisasi intergereja apapun, dan kemudian aktif dalam pelayanan-pelayanan di luar dari gereja. Itu merupakan pekerjaan pelayanan dalam misi pekerjaan Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus mau adalah waktu untuk Tuhan. Yang Tuhan Yesus mau adalah pelayanan kepada Dia. Tuhan Yesus katakan Dia tidak minta dilayani. Oke, bukan berarti Tuhan Yesus bilang, oke, kamu tidak perlu bekerja untuk melayani Tuhan, kamu tidak perlu repot-repot main musik, kamu tidak perlu repot-repot untuk berkhotbah, kamu tidak perlu repot-repot untuk pergi ke sana ke sini untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan seperti itu. Memang Tuhan Yesus katakan Dia tidak minta untuk dilayani, tapi Dia datang untuk melayani. Tapi ingat satu hal, ada yang perlu kita pelajari di sini, bahwa jangan lupakan waktu untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang melayani tapi waktunya untuk Tuhan kurang. Ada orang yang melayani mengatakan bahwa saya sudah melayani Tuhan, berarti saya sudah memberikan waktu untuk Tuhan. Tidak. Waktu untuk Tuhan adalah waktu pribadi seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria datang dan duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Dia ada di situ mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus berarti jaraknya tidak seberapa jauh. Dia ada di dekatnya mungkin sekitar beberapa sentimeter. Hubungan ini menggambarkan bahwa kita dengan Tuhan Yesus pun harus demikian. Kita harus dekat setiap saat mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria dan Marta walaupun sebagai saudari, mereka juga memiliki arah pertumbuhan iman yang berbeda. Marta, arah pertumbuhan imannya adalah kepada pelayanan-pelayanan kepada Yesus. Sementara Maria, arah pertumbuhan imannya adalah iman mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah kemudian Maria tidak melayani seperti yang dilakukan Marta? Dia juga melayani. Bahkan kita pernah ingat Maria pernah memecahkan buli-buli, sehingga murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, Maria, engkau melakukan pemborosan. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi berkata, dia tidak melakukan pemborosan, tapi dia melakukan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, rekan-rekanku PPGT, ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan, tapi jangan sampai lupa. Kita harus ingat porsinya. Kita juga harus jadi seperti Marta, menggerakkan pelayanan kita, menggerakkan pelayanan kita di dalam gereja, di luar gereja. Tapi ingat, kita juga harus jadi seperti Maria. Maria yang punya waktu untuk Tuhan. Mimbar kita yang sesungguhnya adalah kita ketika kita berada di luar, kita melayani Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang baik. Kemudian itulah mimbar kita. Orang melihat perbuatan kita, orang melihat iman kita. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, orang mengenal, dia adalah anak Allah. Dia menyembah Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan kita juga harus jadi seperti Marta. Bagaimana orang akan mendengarkan pelayanan kita kalau kita tidak bergerak. Jadi ada dua sisi yang kita pelajari dari Marta dan Maria. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan, kita bergerak, kita pergi keluar dan ke dalam gereja. Dan juga kita harus jadi seperti Maria yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tidak melupakan waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita pelajari dalam saat ini. Mungkin selama ini kita mengingat diri kita bahwa kita sudah melayani Tuhan dan kita berpikir bahwa ini adalah yang sudah saya lakukan, jadi saya tidak perlu waktu lagi dengan Tuhan. Mungkin tidak seperti itu. Hal yang harus kita lakukan adalah melayani Tuhan, kemudian kita masuk ke dalam hadirat Tuhan secara pribadi. Kita melayani orang supaya orang kenal Yesus Kristus itu siapa. Tapi kita juga harus mengalami Yesus Kristus. Harus mengalami Yesus Kristus dalam hati kita. Kita tidak akan bisa bercerita tentang, saya kemarin makan kue bolu dan kemudian kuenya ini enak sekali, manis sekali. Kita tidak akan bisa bercerita kalau kita tidak merasakannya dulu. Sama dengan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa menceritakan bagaimana Yesus Kristus kalau kita tidak mengalaminya. Untuk mengalami itu kita perlu waktu dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari Marta dan Maria. Kita renungkan secara pribadi, apakah selama ini kita sudah melakukan yang terbaik, apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk Tuhan, dan mungkin kita juga sudah memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, memberikan pelayanan-pelayanan kita, memberi diri kita. Kita akan berdoa, mendoakan bangsa kita, dan kita berdoa untuk rekan-rekan PPGT. Kita masuk ke dalam doa, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu setelah kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa ada dua jenis pelayanan kami yang harus kami laksanakan. Kami harus melayani Engkau, tapi kami juga harus mengingat Tuhan bahwa waktu kepadamu, waktu untuk berhubungan, kontak secara pribadi itu pun harus terjadi. Kami mau Tuhan menjadi seperti Maria, kami juga mau menjadi seperti Marta, yang menjalankan
pelayanan dengan tidak melupakan waktu bersamamu. Kami berdoa Tuhan di sore hari ini untuk kondisi bangsa kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam wabah penyakit Tuhan. Kami percaya ini merupakan pendewasaan bagi bangsa kami. Kami juga percaya akan tiba masanya di mana kami akan melihat kemuliaan Tuhan bersinar atas bangsa ini. Wabah penyakit boleh datang Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Seperti firman-Mu pernah berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu semua tidak akan menimpamu di luar kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap pemuda-pemudi-Mu di Jemaat Bethlehem Tarakan. Biarlah Tuhan dalam pergumulan mereka sehari-hari, Kau turut hadir dalam kehidupan mereka, memberkati Tuhan, memberkati mereka, mendampingi mereka dalam masa-masa muda-mudi mereka. Biarlah mereka menjadi pemuda-pemudi yang mengandalkan Engkau, menjadi pemuda-pemudi yang taat dan takut akan Tuhan, menjadi pemuda-pemudi yang memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, majelis hingga semuanya Tuhan. Kami berdoa. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.